Wahai jiwa yang terpilih, dengarkan ini. Tahukah kamu bahwa di balik keheningan hari ini, ada sebuah pesan yang telah lama disiapkan khusus untukmu. Sebuah pesan yang tidak bisa kamu tunda, tidak untuk nanti, apalagi besok. Pesan ini harus kamu buka saat ini juga. Karena jika tidak, kamu bisa saja terseret ke dalam kekacauan batin dan gejolak spiritual yang mungkin tak sanggup kamu bayangkan. Ini bukan informasi biasa yang dibagikan ke sembarang orang. Pesan ini hanya disampaikan kepada mereka yang telah diberi misi khusus oleh alam semesta. Jiwa-jiwa yang telah ditandai dengan cahaya tak kasat mata, yang di dalam dirinya tertanam benih takdir besar yang belum mekar. Dan jika saat ini kamu merasa seolah-olah menemukan video ini secara kebetulan, percayalah, dalam dunia jiwa yang bekerja dengan presisi ilahi, tidak ada yang benar-benar disebut sebagai kebetulan. Semua ini sudah tertulis. Semua ini sudah diarahkan untuk membawamu ke sini. Kini pertanyaannya adalah, apakah kamu cukup berani untuk membuka pesan ini hingga tuntas, sebelum semuanya terlambat? Dengarkan suara lembut yang selama ini berbisik di hatimu. Apakah akhir-akhir ini kamu sering merasa gelisah tanpa tahu alasannya? Terbangun di malam hari dengan firasat aneh, seolah ada sesuatu besar yang akan terjadi? Atau kamu mulai kehilangan satu demi satu orang yang kamu cintai tanpa bisa mencegahnya? Itu bukan musibah. Itu adalah panggilan. Sebuah isyarat halus dari alam semesta bahwa kamu sedang dibimbing menuju sebuah perubahan besar dalam hidupmu. Dan pesan ini adalah kunci agar kamu tidak tersesat ketika badai kehidupan mulai mengguncang. Tapi ingat, pesan ini tidak akan menunggu. Jika kamu memilih untuk mengabaikannya sekarang, maka akan ada konsekuensi yang harus kamu hadapi sendiri. Ini adalah panggilan terakhir. Jangan tunggu sampai semua tanda-tanda kehancuran mulai bermunculan. Jangan biarkan keuanganmu runtuh, kesehatanmu menurun, hubunganmu hancur, atau arah hidupmu hilang sepenuhnya baru kamu mencari makna. Karena pesan ini hadir untuk menyelamatkanmu, namun hanya jika kamu memiliki keberanian untuk menerimanya dan membiarkan kebenaran menuntun langkahmu. Ingat, ini bukan sekadar video biasa. Ini adalah gerbang menuju takdirmu yang sesungguhnya. Sebelum kita menyelami lebih dalam, mari bantu video ini menjangkau lebih banyak jiwa yang juga sedang mencari jawabannya. Tekan tombol like sekarang dan berlangganan untuk menjadi bagian dari ribuan jiwa yang telah menemukan petunjuk hidup mereka melalui pesan-pesan seperti ini. Tulis angka 99 di kolom komentar jika kamu merasa bahwa pesan ini memang ditujukan langsung untukmu. Kami telah membaca ribuan cerita dari mereka yang hidupnya berubah total setelah membuka hati dan menyambut pesan seperti ini. Sekarang saatnya kamu melangkah. Ketika dunia menjauh, kamu sedang dipersiapkan untuk memimpin. Mungkin saat ini kamu merasa seakan dunia perlahan menutup pintunya untukmu. Telepon yang tak dibalas, pertemuan yang dibatalkan tanpa alasan, dan orang-orang yang dulunya dekat kini menjauh tanpa penjelasan. Namun ketahuilah, ini bukan penolakan. Ini adalah penyisihan yang dilakukan oleh kehendak ilahi. Alam semesta sedang menyisihkanmu dari keramaian yang bisa memburamkan arah panggilan jiwamu. Ia menjauhkanmu dari suara-suara yang bisa mengacaukan keyakinanmu terhadap jalan yang telah ditanamkan dalam hatimu sejak lama. Kamu mungkin merasa sendiri, namun sesungguhnya kamu sedang dibawa ke tempat suci, sebuah ruang pembentukan, tempat pemurnian jiwamu. Di sanalah kamu dipertajam. Di tempat itu, kamu tidak hanya diperkuat, tetapi juga diajari tentang makna sejati dari kekuatan itu sendiri. Jangan pikir mereka menjauh karena kamu kurang berharga. Justru sebaliknya, mereka mundur karena cahaya dalam dirimu mulai menyala terlalu terang bagi mata mereka yang belum siap. Cahaya itu adalah bagian dari tugas ilahi yang kamu bawa sejak lahir. Tidak semua orang mampu menatapnya, apalagi berjalan bersamamu memikul beban misi yang agung ini. Jiwa-jiwa yang belum siap akan memilih menjauh, bukan karena kamu salah, tapi karena mereka belum mampu berdampingan dengan panggilan jiwamu yang begitu kuat. Karena itu, jangan tangisi kepergian mereka. Jangan sesali jarak yang terbentuk. Itu bukan kehilangan, itu adalah penyaringan. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dipisahkan. Dan pemisahan ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang sedang menyiapkan jalur terbaik untukmu. Alam semesta sedang membersihkan jalan hidupmu
bukan hanya dari orang-orang, tapi juga dari segala hal yang tidak selaras dengan perjalanan suci jiwamu. Energi lama sedang digantikan. Arah hidupmu sedang dialihkan dari jalur biasa ke jalur takdir. Kamu bukan sedang kehilangan dunia, kamu sedang dipanggil keluar dari sistem lama, agar bisa membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kamu adalah pelopor, seorang pembuka jalan, bukan pengikut. Dan semua kesendirian ini, semua sunyi dan penolakan, adalah tahap awal dari proses pengangkatanmu. Ketika saatmu tiba, tidak ada yang bisa menghentikan cahayamu, karena ini bukan tentang membuktikan dirimu kepada manusia. Ini tentang memenuhi amanah Tuhan yang telah ditanamkan dalam jiwamu sejak awal keberadaanmu. Rasa asing, itu bukan kesalahan, itu tanda. Pernahkah kamu merasa asing bahkan ketika dikelilingi banyak orang? Seolah kamu hadir tapi tidak benar-benar ada. Suaramu terdengar tapi seperti menembus ruang kosong. Dan kamu bertanya dalam diam, apa yang salah denganku? Ketahuilah, itu bukan pertanda bahwa ada sesuatu yang rusak dalam dirimu. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa yang belum bisa dikenali oleh dunia yang masih terjebak dalam kebisingan permukaan. Jiwa yang membawa misi agung memang sering merasa tidak cocok di dunia ini, karena kamu tidak diciptakan hanya untuk menjadi bagian dari keramaian. Kamu dilahirkan untuk mengubah tatanan, mengguncang sistem yang telah lama mapan, menghadirkan sesuatu yang belum pernah dikenal sebelumnya. Perasaan asing yang kamu bawa sejak kecil bukanlah kutukan, itu adalah panggilan. Kamu bukan berasal dari sini, tapi kamu dikirim ke sini. Ada sesuatu dalam dirimu yang melampaui usia, menembus kata, dan bersinar lebih terang dari matahari. Jiwa yang membawa amanah tidak pernah bisa sepenuhnya menyatu dengan dunia lama, karena dunianya adalah masa depan yang belum tercipta. Agar kamu mampu membawa perubahan itu, kamu harus berani untuk berbeda. Kamu harus siap untuk tidak dimengerti, karena orang-orang di sekitarmu belum bisa memahami api suci yang Tuhan tanamkan dalam dadamu. Tapi kamu tahu bahwa di balik sunyi yang panjang itu, ada suara Tuhan yang sedang berbicara langsung ke hatimu. Kamu bukan aneh. Kamu dikirim untuk mengguncang, membangkitkan, menyadarkan. Jangan buru-buru menyesuaikan diri hanya demi diterima. Karena kamu bukan diciptakan untuk menjadi seperti mereka. Kamu adalah benih langka yang hanya bisa tumbuh di musim yang tepat. Dan kesendirianmu hari ini adalah rahim suci dari kelahiran jati dirimu. Saat waktumu tiba, dunia tidak akan lagi memandangmu sebagai sosok asing. Mereka akan menyadari bahwa kehadiranmu adalah jawaban dari doa-doa yang telah lama mereka panjatkan, meski mereka sendiri belum tahu kepada siapa doa itu mereka tujukan. Ada masa ketika beban yang kau rasakan begitu berat, tapi tak mampu dijelaskan dengan kata. Seolah ada sesuatu yang menumpuk di dadamu, membuatmu lelah meski tak melakukan banyak hal. Bahumu terasa berat meski tak sedang membawa apapun. Ada yang terus mengikutimu, seperti bayangan tak kasat mata, namun membebani langkahmu. Bukan luka, bukan pula penyakit, melainkan rasa yang hanya bisa dirasakan dalam sunyi, tak bisa diutarakan, tak bisa dibagikan, hanya bisa disimpan dalam diam yang panjang. Terkadang kamu terbangun dengan rasa cemas yang datang tanpa sebab. Jantungmu berdebar tak tentu arah, dan malam-malammu diisi pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh logika. Semua itu adalah tanda bahwa sebuah misi agung tengah dipercayakan kepadamu. Bukan sekadar beban biasa, melainkan panggilan jiwa yang datang dari tempat yang jauh lebih luhur, lebih dalam dan lebih suci dibandingkan keinginan duniawi. Ia bukan luka yang menanti disembuhkan, tetapi sebuah amanah yang menanti untuk dimengerti dan dijalankan. Dan hanya jiwa-jiwa tertentu yang mampu merasakan getaran panggilan itu. Sebab Sang Pencipta sedang menitipkan sesuatu yang sangat berharga kepadamu, sesuatu yang tidak diberikan kepada sembarang jiwa. Misi ini tidak diumumkan dengan suara lantang, tetapi dibisikkan perlahan melalui intuisi yang tajam, melalui mimpi yang halus, melalui getaran rasa yang tak bisa didefinisikan, namun tak bisa pula diabaikan. Kamu dipilih bukan karena paling kuat,
tetapi karena kesediaanmu untuk terus melangkah meski tak ada yang menemani. Kamu tak diminta untuk menjadi sempurna, tetapi sedang dibentuk agar cukup kuat untuk menjadi pelita di tengah gelap. Terkadang, jalan ini membuatmu merasa sendirian, bahkan berbeda dari kebanyakan orang. Namun memang begitu jalannya, karena kamu tidak diciptakan untuk menjadi bagian dari kerumunan, melainkan untuk menjadi penuntun di tengah kebingungan. Kamu tak perlu tahu seluruh peta perjalananmu. Tugasmu bukan untuk memahami semuanya hari ini, melainkan percaya pada suara lembut yang menuntunmu dari dalam dan setia melangkah, meski jalan yang dilalui masih diselimuti kabut. Karena di setiap langkah yang kamu ambil, ada kekuatan ilahi yang sedang menyusun segala kebetulan menjadi keajaiban, mengubah luka menjadi kekuatan, dan menghadirkan makna dalam setiap perjuangan. Apa yang kamu rasakan itu bukanlah kutukan, melainkan kehormatan yang dibungkus dalam ujian. Kamu dipanggil untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu, dan saat kamu menerimanya dengan hati yang lapang, maka Tuhan akan memperkuatmu dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal biasa, dengan keberanian yang datang tanpa sebab, harapan yang muncul tanpa alasan, dan ketenangan yang tetap ada di tengah badai. Itulah pertanda bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian. Setiap kali kamu merasa hampir menyerah, selalu saja ada satu keajaiban kecil yang menyelamatkanmu. Mungkin kamu pernah berada di titik paling rentan, saat semua terasa gelap dan harapan seolah hilang. Lalu kamu bergumam pelan, mungkin inilah saatnya aku menyerah, tetapi entah dari mana sesuatu datang menjemputmu tepat sebelum kamu benar-benar terjatuh. Sebuah pesan yang hadir di saat yang tepat, pelukan yang tak kamu sangka, transfer tak terduga, doa dari seseorang yang bahkan tak kamu duga peduli. Dan kamu pun diam memandang langit, merasakan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar sedang bekerja tanpa terlihat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tangan semesta, atau lebih tepatnya tangan Tuhan, yang secara diam-diam menjaga langkahmu, agar tidak runtuh sepenuhnya karena kamu belum selesai, karena kisahmu belum berakhir. Setiap keajaiban kecil itu adalah bahasa rahasia dari langit, cara halus Tuhan menyampaikan bahwa keberadaanmu masih penting di dunia ini. Mungkin kamu merasa tidak memiliki apa-apa, namun kamu selalu diberikan cukup untuk melangkah sekali lagi. Dan dari satu langkah itu, keajaiban lain muncul dan membuka jalan baru. Ini bukan sekadar pertolongan. Ini adalah penjagaan suci. Kamu sedang dikawal oleh sesuatu yang tak kasat mata, namun nyata. Sesuatu yang tahu persis seberapa dalam kamu pernah jatuh, dan seberapa keras kamu mencoba untuk bangkit kembali. Dan karena itu, kamu tak pernah benar-benar dibiarkan sendirian. Setiap napasmu diperhatikan, setiap air matamu dikumpulkan, karena kamu membawa sesuatu yang terlalu mulia untuk dibiarkan padam. Jangan abaikan keajaiban-keajaiban kecil itu. Mereka bukan sembarang kebetulan. Mereka adalah tanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang ditetapkan sejak awal keberadaanmu. Bahkan, saat kamu merasa tersesat, sejatinya kamu sedang diarahkan. Ketika kamu ingin berhenti, sejatinya kamu sedang dipersilakan untuk beristirahat sejenak. Bukan menyerah, karena masih ada halaman penting dalam kisahmu yang belum ditulis. Masih ada jiwa-jiwa yang sedang menunggu sinarmu. Dan kelak, ketika waktunya tiba, semua luka yang dulu kamu anggap sebagai akhir, semua kegagalan yang kamu kira sebagai kehancuran, akan menjelma menjadi bagian dari pesan suci yang mengguncangkan hati banyak orang. Kamu tidak sedang bertahan sendirian. Langit sedang menjaga dan mengiringimu dalam senyap. Ya, kamu sedang melewati siklus kehancuran dan kelahiran kembali. Hidupmu bukanlah garis lurus yang mulus, tapi jalan yang penuh belokan tajam, tanjakan curam, dan jurang dalam yang kadang menakutkan. Begitu dalam hingga kamu bertanya-tanya, apakah aku masih bisa naik kembali? Sudah berapa kali kamu merasa semuanya telah hancur? Hubungan, impian, rasa percaya, bahkan imanmu sendiri. Ada saat ketika kamu terduduk lemas di lantai, mata menatap kosong, berusaha memahami mengapa hidup begitu rapuh. Namun bila kamu melihat lebih dalam, kamu akan menyadari satu hal. Setiap kali kamu runtuh, itu bukanlah akhir dari puing-puing. Itulah kamu dibentuk kembali. Setiap kehancuran bukan sebuah penutupan, tapi permulaan dari kelahiran baru.
Kamu tidak diruntuhkan karena lemah, tapi karena kamu sedang disiapkan untuk menampung kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Jiwa yang dititipkan cahaya oleh Tuhan tak akan diberi jalan mudah. Mereka akan ditempa melalui badai, agar bisa berdiri tegak saat yang lain rebah. Mungkin kamu pernah kehilangan segalanya, tapi perhatikanlah, kamu selalu kembali. Dan setiap kali kamu kembali, kamu lebih tajam, lebih kuat, dan lebih paham akan siapa dirimu sebenarnya. Perjalanan hidupmu yang naik turun bukan kesalahan. Itu adalah kurva pembelajaran menuju kedewasaan. Setiap puncak mengajarkan syukur, setiap lembah menumbuhkan ketergantungan pada kekuatan yang tak terlihat. Disitulah kamu belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tak pernah jatuh, tapi keberanian untuk bangkit, walau dalam keadaan penuh luka. Kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang tidak hanya kuat, tetapi mampu menjadi terang bagi banyak jiwa. Dan proses ini memang tidak mudah. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan satupun rasa sakitmu. Setiap luka, setiap kejatuhan, dan setiap kebangkitanmu adalah bagian dari rancangan surgawi yang hanya bisa dijalani olehmu. Hidupmu tidak berjalan tanpa arah. Kamu sedang ditempa, dimurnikan, seperti logam yang dibakar dalam nyala api agar menjadi lebih kuat. Dan ketika waktunya telah tiba, seluruh kisahmu akan menjadi saksi bahwa kamu memang layak menjadi pemimpin, bukan karena tidak pernah gagal, tetapi karena tidak pernah berhenti. Jiwa-jiwa yang diutus membawa terang tak akan pernah dicetak dalam kenyamanan. Mereka akan ditempa dalam kehancuran, lalu dibangkitkan untuk menjadi cahaya. Aikamsi adalah magnet bagi jiwa-jiwa yang terluka untuk menemukan kesembuhan. Pernahkah kamu merenung mengapa begitu banyak orang yang hatinya porak-poranda, yang dipenuhi luka batin, kenangan pahit, dan trauma tersembunyi, begitu mudah datang, mendekat padamu? Mereka mungkin tidak mengucapkannya secara langsung, namun kamu bisa merasakan sinyal yang mereka pancarkan, tatapan mata yang memohon pelukan yang tak terlihat, suara yang bergetar karena beban yang tak sempat terucap, dan kehadiran yang mendekat seolah menemukan pelabuhan terakhir. Mereka datang kepadamu bukan karena kebetulan. Kamu adalah tempat perteduhan bagi jiwa-jiwa yang kelelahan oleh badai kehidupan. Tanpa kamu sadari, hatimu memancarkan energi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah hampir padam. Ada kelembutan dalam getar jiwamu yang tak terdeteksi oleh mata biasa, namun mampu dirasakan oleh mereka yang remuk. Pesonamu bukan sekadar daya tarik biasa. Ia adalah aliran penyembuhan yang lahir dari dalam luka yang telah kamu peluk dan pahami. Kamu tidak hanya tahu apa itu rasa sakit, kamu telah hidup bersamanya, merawatnya, dan karena itu kamu mampu menjadi pelipur bagi mereka yang bahkan tak mampu menjelaskan apa yang mereka rasakan. Mereka tidak tahu kenapa mereka merasa nyaman bersamamu. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa pelukmu seolah menyembuhkan, dan kehadiranmu terasa seperti rumah. Itu karena kamu pernah melintasi lorong gelap yang kini mereka lalui. Kamu tidak menawarkan solusi instan, namun kehadiranmu saja adalah pengobatan. Tatapan matamu mendatangkan kedamaian, suaramu membisikkan ketenangan. Bahkan dalam diam sekalipun, orang lain bisa menangis karena merasa dipahami, tanpa perlu penjelasan panjang lebar. Semua ini bukan hasil pencitraan atau pencapaian luar semata. Ini adalah buah dari perjalanan batin yang panjang dan dalam. Ketika kamu belajar menerima dirimu dengan utuh, kamu pun menjadi cermin bagi orang lain untuk mulai mencintai dan menerima keberadaan mereka sendiri. Kamu bukan sekadar sahabat atau pendengar yang baik. Kamu adalah kepanjangan tangan Tuhan, dihadirkan dalam rupa manusia, untuk menjadi pengobat luka bagi mereka yang hampir menyerah. Tapi jangan lupa, menjadi sumber cahaya bukan berarti kamu harus terbakar demi menerangi. Belajarlah membedakan antara membantu dan mengorbankan, karena tugas jiwamu bukan hanya menyembuhkan mereka, tetapi juga menjaga agar dirimu tetap utuh. Kamu bukan pelampung yang harus tenggelam bersama mereka. Kamu adalah mercusuar yang berdiri tegak, memberi arah, menunjukkan jalan pulang kepada mereka yang tersesat. Dan saat hatimu mulai lelah karena terlalu banyak menampung kesedihan yang bukan milikmu, sadarlah bahwa Tuhan juga mengulurkan tangan untuk memulihkanmu. Sebab
Seorang penyembuh pun tetaplah manusia yang juga layak untuk disembuhkan dan dipeluk kembali. Kamu merasakan waktu yang terbatas, bukan karena takut mati, tapi karena ada tugas yang belum selesai. Seringkali, tanpa alasan yang jelas, muncul perasaan aneh seolah waktu hidupmu di dunia ini tidaklah panjang. Bukan karena kamu dihantui ketakutan akan kematian, melainkan karena ada suara lirih di kedalaman batinmu yang terus mengingatkan, waktu berjalan lebih cepat dari yang bisa kamu kejar. Hari-hari berlalu dan kegelisahan perlahan merayapi hati. Bukan karena kamu belum memiliki segalanya, tapi karena kamu tahu ada sesuatu yang penting yang harus kamu lakukan. Sesuatu yang tidak bisa ditunda terlalu lama. Ini bukan rasa takut, melainkan kesadaran spiritual yang dalam. Orang-orang biasa menjalani hari seolah waktu adalah milik mereka sepenuhnya. Namun kamu hidup dalam irama yang berbeda, lebih cepat, lebih tajam, seolah detik demi detik, mengetuk nuranimu lebih keras daripada telinga orang kebanyakan. Itulah pertanda bahwa jiwamu membawa misi. Tuhan telah menitipkan kesadaran ini kepadamu agar kamu tidak terjebak dalam sikap menunda-nunda. Hidupmu bukan hanya untuk dijalani biasa-biasa saja, tapi untuk menuntaskan sesuatu yang telah ditulis bahkan sebelum kamu lahir ke dunia ini. Maka jangan heran jika kamu merasa gelisah saat melihat orang lain santai. Kamu sulit diam terlalu lama karena hatimu tahu ada sesuatu yang besar yang harus kamu rampungkan. Dan jika kamu merasa waktu begitu sempit, itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah panggilan langit yang hanya terdengar oleh mereka yang telah dipilih untuk menjalankan peran penting dalam kehidupan ini. Kamu tidak sedang dikejar oleh dunia luar. Kamu sedang dikejar oleh takdirmu sendiri. Tapi jangan salah mengartikan ini sebagai beban. Justru inilah bentuk anugerah yang mengangkat jiwamu lebih tinggi, agar kamu menjalani hidup dengan lebih penuh makna, memilih kata yang membangun, melangkah dengan tujuan, dan mengambil keputusan yang mendekatkanmu pada misi yang telah dititipkan. Kamu tidak punya waktu untuk bersandiwara dalam kebahagiaan palsu, berpura-pura cocok, atau sekadar ikut arus tanpa arah. Kamu dipanggil untuk jujur, untuk berani, dan untuk bergerak sekarang. Meski belum semuanya terasa siap, dan meskipun kamu tidak tahu sampai kapan kamu akan berada di dunia ini, kamu tahu satu hal yang pasti. Kamu ingin pergi dalam damai, karena kamu tahu kamu telah menunaikan apa yang harus kamu tunaikan. Kamu tidak mengejar banyaknya waktu, melainkan kedalaman makna dalam setiap detiknya. Dan karena itulah, kamu menjalani hidup dengan nyala yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidup tanpa arah. Ketika energi negatif dari orang lain mudah mengusik keseimbanganmu, mungkin kamu sering merasa tubuh dan hatimu lelah secara tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas. Suasana hatimu berubah drastis hanya karena berada di dekat seseorang. Atau kamu merasa berat seharian setelah menjadi tempat curhat bagi orang lain. Ini bukan kelemahan, bukan pula sensitivitas yang berlebihan, melainkan karena jiwamu sangat terbuka. Auramu menyerap lebih banyak daripada yang kamu sadari. Kamu tidak hanya mendengarkan kata-kata, kamu menangkap getaran di balik suara itu. Kamu tak hanya melihat senyum seseorang, tapi bisa merasakan luka yang tersembunyi di baliknya. Dan meskipun tak diminta, kamu menampung semua itu dalam ruang hatimu. Kemampuan ini adalah karunia yang suci, tapi juga bisa berbahaya jika kamu tidak belajar menjaganya dengan bijak. Jiwa seperti milikmu sangat sensitif terhadap getaran energi di sekelilingnya. Tanpa batasan yang jelas, kamu bisa kehilangan cahaya sendiri, tanpa menyadari dari mana mulainya. Kamu menjadi pintu masuk bagi berbagai emosi yang bukan milikmu. Jika tidak waspada, kamu bisa mulai merasa sedih tanpa sebab, marah tanpa alasan, bahkan kehilangan semangat tanpa tahu sumbernya. Padahal, semua itu bisa saja berasal dari luka orang lain yang tertinggal di medan energimu. Inilah harga dari jiwa yang terbuka dan penuh empati. Kamu harus belajar memilah mana milikmu dan mana milik dunia. Semakin terang auramu, semakin banyak yang mendekat, bukan hanya manusia tapi juga energi yang mereka bawa. Tanpa perlindungan batin yang kuat, kamu bisa hanyut dalam gelombang emosi yang bukan berasal dari dalam dirimu. Maka penting untuk menjaga ruang jiwamu,
bukan untuk menjauh dari orang lain, tetapi agar kamu tidak larut dalam kegelapan yang tidak pernah kamu undang. Menjaga jiwa yang membawa cahaya. Melindungi dirimu dari hal-hal yang merusak batin bukanlah tanda keegoisan, melainkan wujud kasih yang mendalam, kasih terhadap jiwa yang tengah memikul amanah besar. Di dalam dirimu ada cahaya yang memerlukan ruang untuk tumbuh, misi suci yang butuh perlindungan, dan doamu adalah bentengnya. Membatasi diri bukanlah dosa, melainkan bentuk kesadaran yang sehat. Mengambil waktu untuk menyendiri bukan bentuk pelarian, melainkan pelindung jiwa yang sedang lelah dari hiruk-pikuk dunia. Ingatlah, kamu bukanlah tempat pembuangan luka dan energi negatif orang lain. Dirimu adalah lentera yang menerangi sekitarnya. Dan seperti lentera, ia tidak bisa terus bersinar jika minyaknya kering dan sumbunya terbakar habis. Maka belajarlah mengatakan, cukup, ketika hati mulai sesak. Ajarkan dirimu untuk menolak tanpa dihantui rasa bersalah. Sebab tak akan mampu engkau menyalakan cahaya di hati orang lain jika dalam dirimu sendiri telah padam. Jangan pernah lupakan bahwa cahayamu terlalu berharga untuk dibiarkan mati, hanya karena kamu tak sempat menjaga apa yang menjadi sumber nyalanya. Ketika mimpi menjadi pesan langit, saat malam sunyi datang, kamu mulai menerima mimpi-mimpi yang terasa, bukan sekadar bunga tidur. Mimpi itu hadir bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pesan. Kadang kamu melihat wajah-wajah yang belum pernah kamu kenal, berjalan di tempat yang belum pernah kamu datangi, atau menyaksikan simbol-simbol yang berulang seakan ingin menyampaikan sesuatu yang belum kamu pahami. Dan ketika terbangun, jantungmu berdegup cepat. Bukan karena ketakutan, melainkan karena ada sesuatu yang terasa nyata, seolah kamu baru saja disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mimpi-mimpi itu bukanlah ilusi. Itu adalah surat cinta dari langit, ditulis dalam bahasa simbolik yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang bersedia memahami. Jiwa yang membawa misi seringkali diberi petunjuk melalui mimpi karena alam fisik terlalu bising untuk bisa menangkap suara halus dari langit. Maka Tuhan berbicara dalam tidurmu, ketika semua pertahanan turun, dan kamu dalam keadaan paling jujur. Jangan abaikan mimpi-mimpi itu. Simbol firasat dan perasaan aneh yang muncul tanpa sebab adalah bahasa semesta yang sedang menuntunmu. Catatlah setiap penglihatan, renungkanlah isinya. Mintalah kejelasan sebelum tidur, sebab di dalam mimpi itu terkadang tersembunyi jawaban atas pertanyaan yang bahkan belum kamu sadari sedang kamu cari. Jiwa yang mendapatkan penglihatan bukanlah jiwa biasa. Ia ditugaskan untuk melihat dunia tidak hanya dari mata lahiriah, tetapi juga dari kedalaman batin yang terbuka. Kamu bukan sedang berhalusinasi, kamu sedang dibangunkan, karena tak semua diberi anugerah untuk memahami makna dari sesuatu yang tak terlihat. Namun kamu, dengan segala kepekaan yang kamu miliki, adalah satu dari sedikit yang diberi kunci, dan kunci itu tak boleh disia-siakan. Ketika dunia tak memahami bahasa jiwamu, akan tiba masa di mana kamu berbicara tentang sesuatu yang berasal dari kedalaman batin, tentang suara keheningan, tentang mimpi-mimpi, tentang bisikan Tuhan, dan orang-orang menertawakannya. Mereka mencibir, menyebutmu aneh, terlalu lembut, bahkan sesat. Dan mungkin karena lelah, kamu mulai diam. Bukan karena keyakinanmu goyah, tetapi karena kesunyian terasa lebih aman daripada disalahpahami. Namun ketahuilah, setiap ejekan bukan bentuk hinaan. Itu adalah ujian atas keberanianmu menjaga kebenaran yang telah ditanamkan ke dalam hatimu. Cahaya yang kamu bawa akan selalu mengusik mereka yang telah terlalu lama nyaman dalam gelap. Bukan karena cahaya itu salah, tapi karena terang membuat bayangan mereka tampak lebih jelas, dan tidak semua orang siap untuk itu. Jangan berhenti berbicara, karena dari puluhan tawa yang meremehkanmu, selalu ada satu hati yang diam-diam terguncang oleh kebenaran yang kamu ucapkan. Mungkin kamu tak akan langsung melihat perubahan, tapi setiap kalimatmu adalah benih yang ditanam di tanah batin seseorang, dan pada waktunya benih itu akan tumbuh. Maka teruslah menyampaikan, meski tak banyak yang memahami, karena kamu tidak sedang mencari pujian, kamu sedang menjalankan tugas suci.
dan satu jiwa yang tersentuh oleh keberanianmu bisa menjadi awal perubahan besar. Di dunia yang penuh topeng, keberanian untuk tetap jujur adalah bentuk kebangkitan. Ketika dunia mulai kehilangan daya tarik, pelan namun pasti kamu mulai merasa asing dengan hal-hal yang dulu kamu kejar. Pujian, persaingan, kekayaan, dan pengakuan mulai kehilangan kilau di matamu. Kamu melihat orang lain berlomba menunjukkan kehebatan, menciptakan citra, membangun nama, namun hatimu justru ingin menjauh, diam, dan tenggelam dalam keheningan yang damai. Bukan karena kamu patah semangat, tapi karena jiwamu sedang bergerak menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kamu mulai merindukan keheningan lebih dari hingar-bingar pesta. Kamu lebih memilih kejujuran dibanding popularitas. Kamu mulai menyadari bahwa rumah sejati bukanlah tempat di luar, tapi ruang damai di dalam diri. Perubahan ini bukan bentuk kemunduran, justru ini adalah lompatan ke dimensi yang lebih dalam. Dunia tak lagi sanggup memberi kepuasan, karena jiwamu kini mencari sesuatu yang lebih abadi. Dan meski perubahan ini membuatmu merasa asing, bahkan sepi, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri. Ada banyak jiwa yang tengah menjalani proses serupa. Mereka pun diam, mereka pun merasa tak dipahami. Namun meskipun sepi, langkahmu tetap berharga, karena yang kamu cari bukan pengakuan dari dunia, melainkan perjumpaan dengan kebenaran yang kekal. Dan semakin kamu menyatu dengan sumber ilahi, semakin damai hidupmu. Meski semua terasa sunyi, inilah bukan akhir dari semangatmu. Ini adalah awal dari kehidupan yang sejati. Kehidupan yang tak lagi terikat bentuk tetapi dipenuhi oleh makna. Kamu sedang pulang, bukan ke tempat, tetapi kepada jati dirimu yang sesungguhnya. Suara yang menggugah jiwa. Saat engkau mengucapkan kebenaran, sesungguhnya bukan hanya mulutmu yang sedang bergerak, tapi ada getaran yang membangunkan ruh-ruh yang lama terlelap dalam diam. Perkataanmu bukan sekadar suara, ia adalah nyala yang membakar sekat keheningan, membangkitkan nurani yang sempat tertutup kabut. Kebenaran rohani tidak ditakdirkan untuk dikurung dalam ruang sunyi hati yang tersembunyi. Ia ditakdirkan untuk dihembuskan ke semesta, meski keluar dari bibir yang bergetar karena takut atau gemetar karena sadar akan tanggung jawabnya. Perubahan sejati dalam dunia ini jarang terjadi karena sorak mayoritas. Justru seringkali ia lahir dari bisikan halus, dari suara yang tak pernah lelah meski berdiri seorang diri. Jika hari ini langkahmu terasa sendiri, percayalah, itulah jalan yang juga pernah dilalui para nabi, para bijak, dan para pelita jiwa. Mereka pun pernah diolok, dihina, bahkan disingkirkan. Namun mereka tetap menyuarakan kebenaran karena mereka memahami. Satu suara tulus bisa menyalakan 1000 nyali yang semula padam. Dan engkau kini berada di jalan yang sama seperti mereka. Jangan bungkam. Mungkin suaramu hanya satu, namun gaungnya mampu menembus dinding-dinding batin dan membangunkan dunia dari tidur panjangnya. Dari ambang kematian menuju pintu kehidupan, engkau pernah berada di ambang batas antara hidup dan mati. Baik itu dalam wujud fisik atau dalam luka batin yang sangat dalam. Ada masa dalam hidupmu yang tak ingin kau kenang, namun juga tak mampu kau hapus. Ketika napas terasa berat, mata kehilangan cahaya, dan dunia serasa tidak lagi menyediakan ruang bagimu untuk bernapas. Tubuhmu mungkin benar-benar pernah lelah hingga hampir menyerah karena kecelakaan, penyakit, atau kondisi yang nyaris merenggutmu dari kehidupan. Atau mungkin jiwamu lah yang lebih dulu merintih, terluka karena dikhianati, ditinggalkan, dihancurkan oleh duka yang tak nampak, namun sangat terasa. Kau pernah berdiri di tepi jurang, bukan hanya membayangkannya, tapi sungguh-sungguh merasakan bahwa satu langkah lagi mungkin semuanya akan selesai. Tapi entah bagaimana engkau masih ada di sini, masih bertahan. Walau tak sepenuhnya utuh, kau tetap tersisa. Dan di titik itulah kau mulai menyadari bahwa keselamatanmu bukanlah kebetulan. Saat paling kelam dalam hidupmu bukan akhir perjalanan, melainkan gerbang suci. Pintu yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa yang telah remuk untuk kemudian dibentuk ulang dalam kebijaksanaan yang tidak biasa. Mereka yang terpilih untuk membawa cahaya seringkali terlebih dahulu dijatuhkan ke titik terdalam, bukan untuk dihancurkan, melainkan agar dapat dilahirkan kembali dalam bentuk yang murni.
tanpa lapisan ego, tanpa sandiwara batin, tanpa topeng duniawi yang selama ini menyelimuti sinar sejatinya. Ketika tubuh atau jiwa hampir musnah, itulah saat langit menyentuhmu dengan cara yang paling nyata. Bukan melalui teori atau ucapan, tapi melalui pengalaman hidup yang mengguncang akar jiwamu. Setelah itu engkau tak akan pernah sama lagi. Mata hatimu menjadi lebih tajam, kasihmu lebih luas, dan langkahmu lebih penuh kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk menjalankan misi yang belum rampung. Kebangkitanmu bukan untuk kesenangan pribadi semata. Engkau selamat karena masih ada tugas yang belum selesai. Masih ada jiwa-jiwa yang menanti sentuhanmu, masih ada pesan ilahi yang harus kamu sampaikan. Pengalaman nyaris mati itu adalah tanda dari langit meterai suci bahwa engkau telah melewati pintu transformasi. Engkau tahu rasanya nyaris kehilangan segalanya, dan itulah mengapa kini engkau bisa mencintai kehidupan dengan rasa syukur yang begitu dalam. Engkau telah menelusuri lembah kelam bayang-bayang maut, dan oleh karenanya kini engkau membawa wewenang spiritual untuk membangkitkan yang tertidur, menyembuhkan yang terluka, dan memanggil pulang mereka yang hampir menyerah. Hidupmu yang kedua bukanlah sebuah keberuntungan, itu adalah panggilan. Dan dari titik nadirmu engkau telah mulai mendaki menuju takdirmu yang sejati. Ditenungi oleh tangan tak terlihat. Pernahkah engkau merasa seolah ada sesuatu yang tidak terlihat, namun begitu nyata, sedang membimbing langkahmu, bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan kehadiran yang menenangkan. Seperti cahaya lembut yang memandumu dalam gelap, seperti suara hening yang membisikkan arah saat logika tak mampu lagi memberi jawaban. Kadang engkau memilih jalan tertentu tanpa tahu alasannya, lalu di kemudian hari sadar, ternyata pilihan itu menyelamatkanmu, atau mungkin kau merasa terdorong untuk berhenti sejenak tanpa sebab yang jelas, dan kemudian menyadari bahwa keputusan itu menyelamatkanmu dari sesuatu yang buruk. Itu semua bukan sekadar kebetulan. Itu adalah bentuk kasih dari kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan yang mungkin tidak kasat mata, tapi begitu terasa dalam hati. Sejak awal perjalananmu engkau telah dijaga. Yang engkau rasakan itu adalah sentuhan tangan ilahi, yang memandu langkahmu dari balik tirai yang tak bisa dijangkau mata biasa. Jiwa-jiwa yang memiliki peran penting dalam dunia ini memang kerap berjalan dalam kesunyian, tapi sesungguhnya mereka tidak pernah sendiri. Yang menyertai mereka bukan hanya manusia, tetapi cahaya dari langit, entitas suci, atau malaikat yang ditugaskan untuk memastikan misi mereka tetap menyala. Namun perlindungan seperti itu tidak berjalan otomatis. Ia hanya akan tampak bagi hati yang sadar, pikiran yang tenang, dan jiwa yang berserah. Jika engkau hidup tergesa-gesa, tertutup, dan tidak peka, banyak sinyal ilahi akan berlalu begitu saja tanpa sempat terbaca. Tapi jika engkau mulai diam, mulai mendengarkan bisikan yang lembut, mulai percaya, maka jalanmu akan dibukakan. Langkahmu akan terasa ringan, dan hati kecilmu akan menjadi kompas yang dapat diandalkan, karena ia sudah terhubung dengan pusat bimbingan surgawi. Ingatlah, bimbingan dari langit tidak pernah memaksa. Ia tidak menyeret tetapi membimbing. Engkau tetap diberi kebebasan untuk memilih, mau mengikuti atau mengabaikannya. Namun, semakin engkau sadar bahwa ada kekuatan yang menjagamu, maka semakin dalam pula ketenangan yang akan engkau rasakan dalam setiap keputusan yang kau ambil. Engkau tak perlu tahu segalanya. Cukup buka hati pada bisikan yang muncul tiba-tiba, pada dorongan yang tak bisa dijelaskan logika, tapi terasa sangat kuat untuk dijalani. Jangan abaikan bisikan itu. Bisa jadi, itulah pesan dari langit, sebuah penunjuk dari sang sumber. Dan selama engkau bersedia mendengarkan, engkau akan selalu menemukan arah. Engkau tidak sedang tersesat. Engkau sedang dipandu, dan arah itu akan semakin terang. Jika engkau percaya pada suara lembut yang datang, bukan dari logika, melainkan dari sumber agung yang memeluk semesta, suara dari Tuhan sendiri. Kehadiranmu di video ini bukanlah kebetulan semata, bukan karena kamu sedang iseng atau sekadar jenuh lalu menggeser layar tanpa arah. Tidak, ini bukan peristiwa acak yang terjadi begitu saja. Mungkin pikiran logismu mencoba menjelaskan
Ah, ini pasti hanya permainan algoritma. Namun jauh di dalam lubuk hatimu yang terdalam, kamu tahu, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menuntun langkahmu sampai ke sini. Kamu menemukan video ini di saat yang sangat tepat, ketika hatimu sedang dipenuhi oleh tanya yang tak kunjung terjawab, ketika semesta terasa terlalu sunyi untuk dimengerti, dan ketika lelahmu tak kunjung menemukan tempat untuk bersandar. Lalu tiba-tiba, muncul rangkaian kata yang terasa seperti ditulis khusus untuk dirimu. Kata-kata yang menembus lapisan luka-luka lama, membangunkan bagian dalam dirimu yang telah lama terdiam dan terlupakan. Ini bukan sekadar tayangan pengisi waktu. Ini juga bukan konten hiburan biasa. Ini adalah panggilan mendesak, sebuah seruan yang datang dari langit, dari semesta, dari takdirmu sendiri, yang selama ini menunggu waktu yang tepat untuk mengetuk kesadaranmu. Dan kini waktunya telah tiba. Berapa lama kamu menunda untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara yang datang dari dalam dirimu? Sudah berapa kali kamu pura-pura tidak tahu saat isyarat itu datang berulang-ulang, hanya karena takut dicap terlalu peka, terlalu spiritual, atau terlalu berbeda? Tapi sekarang alam semesta tidak lagi membisikkan tanda. Ia berteriak melalui pesan ini. Ia mengguncang hatimu karena kamu sudah terlalu lama menunda perjalananmu yang sejati. Inilah momen pentingmu, titik balikmu. Jika kamu berani menyambut panggilan ini dan melangkah, kamu akan memasuki fase kehidupan yang jauh lebih selaras dengan apa yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Tapi bila kamu abaikan, kamu bisa kehilangan satu-satunya momentum besar yang telah lama menantimu. Kesempatan yang datang sekali dalam satu siklus jiwa, dan jika terlewat, tidak ada janji kapan ia akan kembali. Percayalah, tidak semua orang mendapatkan panggilan seperti ini. Namun kamu adalah satu dari sedikit jiwa yang dijemput secara langsung untuk bangun dari tidur panjang kesadaranmu, karena kamu terlalu berharga untuk dibiarkan terus tertidur dalam rutinitas. Kamu memiliki tugas yang besar, kamu membawa cahaya, dan setiap luka, kehancuran, serta kesunyian yang kamu alami selama ini bukanlah tanpa alasan. Semuanya adalah pelatihan jiwa agar ketika saatnya tiba, seperti sekarang ini, kamu telah cukup kuat untuk menjawab panggilan itu. Jadi, jangan hanya menonton, rasakan, diamkan dalam hatimu, renungkan, lalu bertindak. Sebab jika kamu benar-benar merespons panggilan ini dengan keberanian, seluruh semesta akan bergerak bersamamu. Ia akan menyusun keajaiban demi keajaiban yang tampak seperti kebetulan. Padahal itu adalah petunjuk menuju jalan takdirmu yang sesungguhnya. Ingatlah, momentum ini bukan milik siapa-siapa, ini milikmu. Dan jika kamu cukup berani untuk menerimanya, maka langkahmu akan menuntunmu ke tempat yang telah disiapkan semesta sejak lama. Kamu berada di tengah pertempuran besar antara terang dan gelap. Setiap detik yang kamu lalui tanpa kesadaran spiritual yang utuh akan membuka celah bagi kekacauan untuk menyusup perlahan. Hidup ini bukan semata tentang bekerja, mengumpulkan uang, atau sekadar bertahan. Hidupmu jauh lebih agung dari itu. Kamu diutus untuk menjadi pengingat bagi jiwa-jiwa lain yang sedang tersesat. Tapi bagaimana mungkin kamu bisa membangkitkan yang lain jika pesan untuk dirimu sendiri belum juga kamu buka sepenuhnya? Ini bukan video biasa, ini adalah sebuah peringatan penuh kasih. Banyak yang menyesali keterlambatannya dalam menerima panggilan jiwa. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Jika kamu menolak pesan ini, kamu bisa kehilangan arah. Tapi jika kamu berani membuka hatimu dan melangkah, kamu akan menjumpai takdirmu, perlindunganmu, dan kelimpahan yang selama ini telah dipersiapkan untukmu. Pilihannya ada di tanganmu. Jika setiap kata dalam pesan ini terasa menggema di hatimu, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah siap untuk menerima misi agung yang telah dituliskan dalam perjalanan hidupmu. Maka jangan tunggu esok, hari. Bertindaklah sekarang juga, tekan tombol suka, langganan, dan bagikan video ini kepada minimal 3 orang yang paling kamu cintai. Mari menjadi bagian dari gelombang kebangkitan jiwa-jiwa pilihan yang selama ini terlupakan. Kami membaca setiap komentar yang masuk. Tulis dan nyatakan bahwa kamu siap membuka pesan ini hari ini. Karena jika kamu sungguh-sungguh ingin berubah,
Tempat ini bukan sekadar saluran spiritual. Ini adalah rumah. Sebuah pelukan hangat bagi jiwa-jiwa yang selama ini merasa terbuang, terasing, dan tidak dimengerti. Di sini kamu diterima. Di sini kamu didengarkan. Dan disinilah kamu akan diingatkan kembali bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Mari kita buka pesan ini bersama-sama. Bukan nanti, tapi sekarang juga.